Selamat datang kembali di CNBC Indonesia Economic Outlook 2023. Dan di segmen sebelumnya di mana kita telah mendengarkan langsung ya Budi insight yang luar biasa tentang capaian dan juga outlook keuangan Indonesia di tahun ini di 2023 langsung dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Di segmen kali ini kita akan mengajak Anda untuk mengikuti diskusi bersama dengan para pemangku kebijakan sistem keuangan di Indonesia. Ya, ada pertanyaan kunci lainnya ya Safrina. Bagaimana upaya-upaya menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dan pencegahan serta penanganan krisis atau potensi krisis sistem keuangan demi kepentingan dan ketahanan ekonomi kita tanpa harus kita membuang waktu lagi. Kami akan undang ke atas panggung langsung berdiskusi pada siang hari ini. Ada Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang diskusinya akan kembali dipandu oleh moderator kebanggaan kita yang punya keberanian di atas rata-rata pewawancara ya, Bapak Hairul Tanjung. Bapak Hairul Tanjung. Silakan Bapak, beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga meriah. narasumber dan moderator kita Bapak Hairul Tanjung. Ini paling senior di sini makanya. Para pemirsa CNBC Indonesia dimanapun Anda berada, para hadirin yang hadir di Ballroom St. Regis ini, hari ini kita sudah kembali kedatangan tamu-tamu istimewa pengelola sektor keuangan di Indonesia. Yang pertama tentu hadir bersama kita Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Mahendra Siregar, dan yang terakhir Ketua Lembaga Penjaminan Simpanan, Bapak Yudi Purbaya Sadewa. Ya tentu kita ini adalah tokoh-tokoh kunci pengelola sektor keuangan di Indonesia. Yang pertama tentu saya akan berdiskusi dengan Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio. Selamat Pak Peri, ya sudah kembali diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjabat Gubernur Bank Indonesia yang kedua kali. Dan ini pertama kali satu orang menjabat 2 periode, ya khususnya setelah masa reformasi. Berarti ya. Berarti beliau punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, Pak Peri, tadi kita sudah berdiskusi bahwa kelihatannya global ekonomi ini akan soft landing. Tidak akan resesi. Tadi Bu Sri Mulyani menyampaikan bocoran pertemuan yang Pak Peri juga hadir pada G20 dan lain sebagainya. Nah, tetapi keadaan ini ada isu terbaliknya. Isu terbaliknya adalah bahwa kemungkinan The Fed akan tidak berhenti di 5%. Kenaikannya akan lebih tinggi. Bahkan ada yang bilang 6 bukan tidak mungkin lebih dari 6%. Nah, Pak Peri telah menyampaikan bahwa pada waktu kenaikan suku bunga BI terakhir mungkin ini yang terakhir kali. Tapi situasi kan berkembang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi Pak Peri dengan situasi global yang terakhir dan kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia khususnya untuk masalah moneter kita. Silakan Pak Peri. Terima kasih Pak Hairul Tanjung, my pleasure. Selalu diundang, kebanggaan ini forum yang Masya Allah sangat luar biasa. Saya tepuk tangan buat CNBC untuk Economic Outlook. Terima kasih, terima kasih. Ya. Dan puji syukur bagi saya pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Bapak Presiden yang berkenan untuk mengusulkan saya untuk periode kedua
tugas saya adalah mengawal ekonomi negara ini bersama Bu Menteri Keuangan, Pak Mahendra dan juga Pak Purbaya, bahwa together we already prove that we can and together we will succeed. Global. Memang betul yang disampaikan Bu Menteri Keuangan di India, soft landing, but still difficult. Tentu saja yang kita lihat adalah dari sisi terutama mungkin better outlook untuk Cina ya. 4,6 mungkin kita berkira bisa 5,1 dengan pembukaan. So good news for Indonesia karena ekspor kita sebagian besar adalah ke Cina. Yang perlu diwaspadai adalah penurunan di Amerika dan terutama di Eropa. So China and India saya kira itu main trading partner. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Khairul Tanjung begini ya. Begini, makanya Bapak Presiden selalu mengingatkan kepada kita yang diperlukan pada saat-saat ini adalah street smart. It's not enough to be a book smart. Pengalaman menunjukkan satu, konsistensi kebijakan suku bunga harus diarahkan memastikan pengendalian inflasi di dalam negeri. That's the most important thing. Sehingga kenapa waktu kami memutuskan kemarin mengatakan memadai adalah bagaimana imbangan memastikan inflasi kembali kepada target. Dan perkiraan kami inflasi inti akan di bawah 4%, at most 3.6% di semester 1, inflasi IHK setelah September kembali di bawah 4%. Dan itu imbangan antara inflasi dan growth. Sehingga tidak perlu lagi diperlukan suatu kenaikan suku bunga karena pertimbangannya inflasi akan kembali ke target dan sebagai bagian sinergi pertumbuhan ekonomi. Number 2, bagaimana menyikapi kenaikan Fed Fund Rate? Betul, baseline kami adalah sampai dengan 5%. Memang bacaan terakhir bisa 5,25% dan stay 5,25% pada sampai dengan akhir tahun. Ingat, dampak dari kenaikan Fed Fund Rate terhadap ekonomi Indonesia bukan karena Fed Fund Rate-nya. Ingat, kenaikan Fed Fund Rate tidak langsung berdampak pada ekonomi Indonesia, terutama nilai tukar. Yang berpengaruh adalah yield SBN. Karena portfolio inflow ke Indonesia dipengaruhi adalah perbedaan yield dalam dan luar negeri. US Treasury dengan yield SBN, bukan karena policy rate differential. Book smart ya, street smart yield differential. Jadi mari kita lihat yield differentialnya. Itulah koordinasi kami dengan Bu Menteri Keuangan menjaga yield differential antara government bond dengan US Treasury itu menarik. That's what we do. Kenapa kita bersinergi? Saya dengan Bu Menteri sering berdiskusi ini. Lihat, 45,3 triliun SBN masuk tahun ini. 45,3 triliun karena kami berdua menjaga yield differential. Dan itu number 2. Number 3, dampak terhadap nilai tukar rupiah bukan karena hanya policy rate, tapi adalah juga karena faktor fundamental. Iya, dalam kondisi tekanan faktor teknikal Pak CT berpengaruh. Sehingga pada saat-saat ini ya kami akan menstabilkan nilai tukar dan we do that. Kita tidak segan-segan menstabilkan nilai tukar rupiah dan itu kenapa dalam masa-masa tekanan ini ya kita melakukan intervensi. Nah, tapi tidak cukup itu. Secara fundamental kita insya Allah awal Maret ini kita sudah mulai mengimplementasikan term deposit falas. Kami sudah keluarkan peraturan Bank Indonesia akhir tahun lalu, kami sudah berdiskusi, kemarin 19 bank sudah signing kerjasama dengan Bank Indonesia, kami sudah ketemu 221 eksportir. Dan kami sudah siap untuk melaunchingkan di awal Maret ini. Caranya bagaimana? Adalah satu, bagaimana devisa hasil ekspor SDA ini yang masuk ke rekening khusus stay longer.
Caranya dari Bank Indonesia kita berikan tentu saja suatu mekanisme pasar yang menarik. Eksportir kami akan berikan suku bunga yang kompetitif luar negeri. Kami punya benchmark luar negeri. Suku bunga luar negeri berapa? Kalau 1 bulan tentu saja, kalau 3 bulan suku bunganya tentu saja lebih tinggi. 6 bulan lebih tinggi. Demikian juga volumenya kalau lebih tinggi juga kami akan berikan suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga eksportir yang menaruh dananya ke rekening khusus bisa stay longer di dalam negeri. Bank bagaimana? Kami berikan suatu insentif fee agent. Tentu saja bagi bank yang bisa menarik dananya dari eksportir 3 bulan kami berikan fee agent yang lebih tinggi. Kami sudah insya Allah sudah jalan. Sambil menunggu Pak Menko Perekonomian dan pemerintah merevisi PP 1 2019 yang itu adalah suatu ketentuan dari pemerintah. Itu yang kami lakukan. Terakhir untuk nilai tukar. Kami yakin bahwa nilai tukar akan menguat. Saya ulangi lagi, Catat. nilai tukar akan menguat. Once ini ketidakpastian mengenai Fed Fund Rate itu mulai mereda. Why? 5 alasan. Nilai tukar akan secara menguat dan kembali kepada fundamental. 1. Prospek ekonomi Indonesia. Baseline kami 4,9 tapi dengan Cina lebih baik bisa 5 atau 5,1%. 1. 2. Inflasi kita akan rendah. Kembali di bawah 4%. 3. Yield differential yang terus menarik. 4. Adalah kondisi neraca perdagangan karena defisit neraca pembayaran itu akan tetap surplus. Dan 5, last but not least, komitmen Bank Indonesia menstabilkan nilai tukar rupiah. Insya Allah dengan doa Pak CT, doa kita semua, Indonesia insya Allah stabilitas moneter akan kami jaga. Terima kasih Bu Menteri Keuangan, terima kasih kepada Pak Mahendra, Pak Purbaya yang the former secretaries menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, stabilitas makroekonomi for the country. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Jadi ini kelihatannya satu orkestra, ya, Menteri Keuangannya optimis, ya, dan kita senang tentu mendengar bahwa komitmen dari Gubernur Bank Indonesia, inflasi kelihatannya akan terkendali dan trennya terus menurun, dan yang paling penting rupiah akan menguat, ya, itu buat kita tentu simbol dari optimisme. Pak Gubernur, ini kan kita tahu dilema di masyarakat tentang keinginan Bank Sentral ini lebih pro growth. Nah, ya, dengan undang-undang yang baru sekarang memungkinkan Bank Indonesia untuk lebih pro growth. Nah, khususnya bagaimana peran Bank Indonesia mendorong pengusaha, khususnya pengusaha kecil, untuk bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Bahkan beberapa kawan di pemerintahan bilang mendorong ke arah 0% gitu, ya, dengan bantuan dari Bank Indonesia. Begitu juga untuk masalah pangan, ya, masalah beras, ya, masalah kedelai contohnya, ya, ini kan menjadi isu yang tentu menjadi perhatian dari pemerintah dan juga menjadi perhatian dari Bank Indonesia sekarang. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjadi lebih pro growth, ya, dibanding dengan sebelum undang-undang PPSK yang baru ini diundangkan? Silakan Pak. Terima kasih Pak Hairul Tanjung. Inilah salah satu juga hasil kerja kami berempat dengan Bu Menteri Keuangan, Pak Mahendra, Pak Purbaya, bagaimana mengawal undang-undang P2SK itu. Untuk bagaimana kita berempat bisa tetap menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan makro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan Bank Indonesia, memang dukungan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ada 2 bagian.
Yang bagian yang pertama adalah melalui kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran. Itu bagian yang pertama. Nanti saya jelaskan satu-satu. Bagian yang kedua adalah bersinergi, berkoordinasi dengan pemerintah yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Hairul Tanjung untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagaimana kita mendorong inklusi ekonomi dan hijau. Itu bagian yang kedua, pasal 11 di dalam Undang-Undang P2SK. Saya mulai bagian yang pertama dulu. Bank Indonesia sekarang memang ada 3 tugas, moneter, makrobudensial, sistem pembayaran. Tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tinggi, yang stabil, yang inklusif. That's the outcome. Nah, bagaimana kami membuat 3 tugas ini untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan? Ini yang 3 tugas. 1, untuk moneternya, seperti tadi saya jelaskan, memastikan inflasi rendah, nilai tukar stabil. Dengan inflasi rendah, daya beli naik, konsumsi naik, pertumbuhan lanjut. Yang stabilitas nilai tukar untuk Pak CT, para pengusaha stabil, mendorong pertumbuhan itu. That's monetary policy. Dengan suku bunga, dengan stabilisasi nilai tukar, dan penyediaan likuiditas. Itu adalah dukungan kami dari sisi moneter. Makrobudensial adalah bagaimana makrobudensial mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kami perkirakan 10-12% pertumbuhan kredit. How we do that? Dengan memberikan kebijakan-kebijakan makrobudensial yang pro financing. LTV 100% atau DP 0%. Kemudian insentif. Kami berikan insentif bagi para perbankan yang menyalurkan kredit pada 46 sektor prioritas. Kepada UMKM, kepada inklusi, kepada hijau. Kami berikan insentif berupa penurunan giro wajib minimum. Yang ketiga adalah tentu saja adalah berkaitan dengan kewajiban bank untuk rasio pembiayaan inklusif. Itulah kebijakan makrobudensial, kami arahkan bagaimana perbankan pro growth untuk memberikan kredit dan pembiayaan. Di sinilah koordinasi kami dengan Pak Mahendra. Kami di makrobudensial, Pak Mahendra di mikrobudensial. Sinerginya situ. Sistem pembayaran. Kita harus bersyukur Pak CT, Indonesia adalah the fastest growing digitalization of the payment system. QR Indonesian Standard. 45 juta target kita pengguna. Just imagine. 45 juta mostly more than 2/3 of UMKM. Dulu UMKM harus nunggu 5 hari. Sekarang kami dengan KRIS dan BI Fast, within second UMKM bisa menerima pembayarannya. Imagine cash flow-nya sangat-sangat tinggi. KRIS, BI Fast, dan tentu saja reform yang kami lakukan di industri. Kawan-kawan di sini ada Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Dan ke depan Proyek Garuda Digital Rupiah, Regional Payment Connectivity. Dengan Thailand sudah nyambung, bentar lagi dengan Malaysia, tahun ini dengan Singapura. Imagine digitalisasi sistem pembayaran, connecting UMKM, SME, retail, not only the whole Indonesia, but among the 5 regional. Dan kami juga sudah mendekati dengan India untuk turis. Itu udah dalam digital payment system. Jadi bagian yang pertama, Bank Indonesia adalah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui moneternya untuk inflasi nilai tukar, melalui makrobudensial untuk pembiayaan yang pro growth, dan melalui digitalisasi sistem pembayaran. Pertanyaan Bapak berkaitan dengan pasal 11 Undang-Undang P2SK, bagaimana Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Disinilah kenapa peran fiskal dan moneter disinergikan. Bapak menyebut masalah ketahanan pangan, bahkan juga hilirisasi pangan. Ini harus kita lihat karena satu, program hilirisasi pangannya, ketahanan pangannya dirumuskan. Kedua, peran dari fiskal, karena ini adalah perlu pendanaan juga insentif suku bunga yang rendah.
Kami yang kemudian masuk di dalam situ bagaimana nanti penyediaan likuiditasnya maupun juga insentif-insentif yang berkaitan dengan mekanisme. But 3T harus kita lihat. Targeted, karena tidak boleh moneter untuk pembiayaan fiskal secara general. Sudah berakhir tahun lalu. 3T, targeted, harus betul-betul targeted proyek strategis yang memang ditetapkan pemerintah, antara lain untuk ketahanan pangan. Dan yang kedua tentu saja ini adalah berkaitan dengan nanti koordinasi fiskal dan moneter secara transparan. Karena fungsi dari ini akan banyak ke fiskal dan bagaimana dukungan moneter untuk seperti itu. Dan yang ketiga tentu saja harus ada kelihatan nanti masalah transparansinya itu harus. Ini yang kami sedang bicarakan dengan pemerintah, dengan Pak Menko Perekonomian, dengan Bu Menteri Keuangan. Pada saatnya tentu saja kami akan komunikasikan secara bersama. Kami sedang fokus untuk DHE ini. Tentu saja next kita akan bicarakan bagaimana koordinasi pemerintah dengan Bank Indonesia untuk berkaitan dengan program-program prioritas khususnya untuk inklusi ekonomi dan hijau, termasuk di dalamnya adalah untuk ketahanan pangan. Begitu Bapak. Terima kasih Pak Ferry. Jadi memang sekarang dalam undang-undang yang baru, Bank Indonesia yang tadinya hanya berbicara atau tugasnya untuk mengontrol masalah inflasi, ya menjaga kestabilan nilai tukar, tetapi sekarang ini sudah ada tugas baru, ya, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pak Mahendra, ya, Pak Mahendra, kita tahu bahwa sudah terbentuk Dewan Komisioner baru, ya, di OJK ini. Bisa disampaikan kepada publik apa kebijakan OJK di dalam kepengurusan di bawah pimpinan Pak Mahendra ini yang akan menjadi prioritas, ya, untuk perbaikan daripada semua industri keuangan. Karena OJK ini berpengaruh kepada mikro, regulator di perbankan termasuk lembaga keuangan non-bank, ya. Silakan Pak Mahendra. Terima kasih Pak JT atas undangannya dan pertanyaannya. Kalau boleh sambil menjawab pertanyaan itu juga menyambung yang disampaikan Pak Gubernur tadi adalah bahwa sebagai regulator tentu kami juga bertugas menjaga stabilitas sektor keuangan itu. Baik dari kacamata risiko transmisi yang terjadi karena perkembangan di internasional, maupun juga perkembangan di dalam negeri. Kalau untuk perkembangan internasional, memang betul beberapa perakiraan di awal tahun ini nampaknya menunjukkan angka-angka yang tidak seburuk sebelumnya. Tapi di lain pihak kami juga ingin menyampaikan pendapat bahwa it's too early to be complacent terhadap kondisi internasional. Karena risiko-risiko yang ada, yang kita lihat selama 3 tahun terakhir ini justru berangkat bukan semata dari perkembangan ekonomi. Jadi justru perkembangan non-ekonomi, mulai dari COVID, kemudian perang di Ukraine. Jadi di bagian itu nampaknya masih akan ada kemungkinan-kemungkinan yang kita harus antisipasi. Tapi persoalannya bukan semata-mata mencermati apa yang terjadi di internasional. Nah, ini dalam konteks bersama di KSSK merupakan fokus bagaimana kita tetap menjaga stabilitas sektor keuangan dan juga tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terlepas dari apapun kondisi di internasional. Bahwa kondisi internasionalnya masih bisa memburuk, saya rasa itu persoalan tersendiri. Persoalan kitanya adalah bagaimana bisa memetakan semua potensi risikonya dan melakukan langkah-langkah
dan mitigasi di dalam negeri, baik tadi yang disampaikan Pak Gubernur untuk moneter dan pencegahan inflasinya, maupun juga oleh Menteri Keuangan untuk fiskal dan kebijakan pembangunannya, dan di kami bagaimana transmisi itu tidak masuk kepada industri dan kemudian menjadi persoalan pada stabilitas. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Kalau kami melihatnya resiko globalnya belum berubah. Yang sudah berubah adalah pemahaman kita terhadap potensi risiko global transmisinya ke dalam negeri. Itu yang sudah berubah. Sehingga momentum pertumbuhannya bisa terus dijaga. Tapi kami tidak mengecilkan risiko global yang masih bisa berubah. Nah, dalam konteks yang ke dalamnya tadi itu, tentu upayanya adalah bagaimana menjaga di masing-masing industri stabilitas itu tercapai dan kemudian menyelesaikan proses reformasi untuk semakin mengembangkan dan menguatkan dari masing-masing industri itu sendiri sehingga bisa lebih efektif lagi menunjang kepada tujuan yang lebih besar, pertumbuhan, pembangunan, inklusi keuangan, dan kesejahteraan tentunya. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah ataupun perusahaan-perusahaan jasa keuangan yang bermasalah yang harus diselesaikan dan dicarikan solusinya. Sebab kalau yang terakhir ini tidak dilakukan, maka juga akan menimbulkan persoalan kepercayaan, persoalan bagi confidence kepada industri itu sendiri maupun sistem jasa keuangan. Jadi ketiga hal itu yang kami lakukan, menjaga stabilitas baik yang bersama maupun masing-masing. Nah, kedua, tetap mendukung untuk arah pertumbuhan. Sebagai contoh, kami memprioritaskan upaya untuk pembiayaan dan dukungan bagi industri jasa keuangan untuk program hilirisasi misalnya. Itu sangat jelas. Apakah itu di perbankan, apakah itu di pasar modal, apakah itu di perusahaan pembiayaan dan juga asuransi. Lalu misalnya lain adalah untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang memerlukan waktu lebih panjang dalam mengatasi persoalan mereka terdampak karena pandemi atau istilahnya scarring effect, luka lebam. Nah, ini diperlukan terutama juga untuk industri padat karya yang berhadapan dengan kondisi global dari segi ekspor yang perkembangannya memerlukan perhatian khusus. Nah, ini mendapat pengecualian untuk diperpanjang sampai akhir Maret tahun depan, sedangkan yang lain akan selesai pada bulan Maret akhir ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang saya katakan tadi, bagaimana untuk mengatasi perusahaan-perusahaan bermasalah, apakah itu masalah lama dan masalah baru, tapi intinya adalah masalah. Gitu. Nah, itu harus diselesaikan sambil melakukan konsolidasi kepada industri keuangannya itu sendiri. Seperti yang dilakukan pada perbankan untuk mencapai konsolidasi dengan meningkatkan modal inti minimal yang dilakukan secara konsisten dan disiplin dan alhamdulillah bisa dikatakan selesai walaupun memang masih ada yang harus melanjutkan program komitmennya untuk memerlukan pemenuhan dari syarat tadi itu. Di sektor asuransi ada beberapa perusahaan yang harus mengatasi masalahnya sedang kami lakukan dan saya rasa tidak perlu diulas pada kesempatan ini karena sudah cukup paham yang mana dan persoalannya juga selalu kami komunikasikan sebaik mungkin kepada mereka yang tentu terdampak secara langsung maupun kepada publik sehingga proses dari upaya mencari solusinya pun saya rasa bisa
anggap sebagai upaya yang terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, lalu untuk sektor-sektor tertentu, tentu kami juga memberikan perhatian, misalnya pada pariwisata, pada akomodasi dan transportasi, hal itu juga mendapat perlakuan khusus. Jadi saya rasa overall baik itu yang menghadapi kondisi global maupun melanjutkan penguatan dan reformasi yang kita ingin lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan dari sektor jasa keuangan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi justru untuk melakukan fungsi yang sesungguhnya sebagai intermediari bagi sektor real, bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat lebih meningkat, dan di lain sisi tentu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi demi menjaga kepercayaan dan confidence dari publik dan para pelaku jasa keuangan. Ya, makasih Pak Mahendra. Sekarang langsung ke tadi Pak Mahendra udah bicara masalah, ya, karena ini masalah sekarang ramai sekali, ya. Ini sampai presiden pun meraih isu masalah ini, ya, soal ya ada KSP Indosurya, soal masalah Wana Arta, ada Kresna, ada segala macam. Presiden Jokowi juga menyatakan kesal karena masalah kasus pinjol dan koperasi ini, ya. Lalu terkait juga ini masalah goreng-goreng saham, ya, ini juga jadi kekhawatiran Pak Presiden karena terkait dengan kasus yang di India. Ya, dengan kita tahu ada satu konglomerat di India yang tiba-tiba tergerus sampai dengan sepertiganya PDB India. Nah, apa langkah OJK untuk memastikan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, ya? Dan bagaimana tadi sudah disampaikan walaupun tapi kita minta lebih detail lagi pelaksanaan solusi daripada case-case ini. Silakan Pak Mahendra. Baik, untuk tidak terjadi lagi, tentu masalah yang ada harus diselesaikan dulu, gitu. Karena itu berfungsi dua sisi. Pertama adalah penyelesaian masalahnya itu sendiri. Kedua adalah untuk memberikan suatu sinyal komitmen bahwa hal seperti tadi tidak akan pernah ditolerir lagi ke depan. Jadi itu tidak ada tawar-menawar di bagian itu, ya, sehingga harus dilakukan. Bahwa prosesnya tidak mudah, ya memang karena persoalannya ya beberapanya sudah lama dan sudah dalam sehingga memang tidak ada jalan pintas untuk mengatasi persoalan ini. Tapi tidak bisa tidak harus diselesaikan. Jadi ini bukan pilihan antara kalau first best and second best choice, ya. Jangan-jangan antara the worst and the less worst choice. Jadi apapun itu, ya itu harus diputuskan dan dilaksanakan penyelesaiannya. Nah ini kembali ke pertanyaan sedikit yang di awal tadi Pak CT menyinggung. Bagaimana proses yang ada di OJK sekarang dari Dewan Komisioner. Sebagai contoh bahwa keputusan untuk melakukan satu tindakan kepada perusahaan bermasalah itu tetap berada di kepala eksekutif anggota komisionernya. Jadi untuk asuransi oleh Pak Ogi. Tetapi kemudian dalam hal ini Pak Ogi melaporkan kepada rapat Dewan Komisioner untuk memperoleh tentunya dukungan keseluruhan karena sifat kolektif kolegial dalam kepemimpinan di OJK ini. Nah, tentu itu juga harus full support. Bukan hanya karena formalitas prosedurnya, tapi karena apa yang diselesaikan di tempat Pak Ogi itu potensi implikasi dan transmisinya kepada yang lain juga kuat. Nah, di asuransi dengan pasar modal tadi disebutkan. Lalu kemudian untuk tingkat tertentu juga dengan perbankan yang sering dipakai untuk agen penjualannya gitu ya. Nah, itu juga ada persoalan. Nah, lalu kemudian dikaitkan dengan
Kepala Eksekutif sekarang ini hasil dari Undang-Undang P2SK berkaitan dengan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, market conduct, Ibu Friederika, Ibu Kiki. Dia melihat dari kacamata apakah dalam penjualan produknya sesuai dengan peraturan yang dilakukan, apa etikanya, kaidahnya, atau melanggar. Jadi ini Pak, yang sekarang kita harus melakukannya sebagai satu kesatuan dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya melihat aspek prudensial dari suatu lembaga ataupun perusahaan jasa keuangan, tapi juga melihat apakah itu dilakukan dengan best practice dan juga memperhatikan perlindungan konsumennya. Nah, lalu masuk ke tadi soal saham. Bagaimana kita meningkatkan proses transaksi di pasar saham dengan menjadi lebih berintegritas dan memiliki governance yang lebih baik. Nah, proses untuk pengelolaan manajemen investasi ini kami masuk kepada langkah-langkah untuk bisa menentukan apakah suatu produk ini memang sesuai bagi apa yang dijanjikan dalam jualannya. Nah, lalu juga apakah itu ditujukan kepada investor yang memang mengerti risiko investasinya. Katakanlah kepada investor yang institusi, bukan kepada investor yang baru yang nggak mengerti lalu produknya kompleks sehingga menjadi persoalan. Ini market conduct Pak, jadi tidak semata-mata melihat seberapa besar target dari emisi di bursa dapat dicapai, nah, itu satu sisi. Di lain sisi apakah dilakukan dengan governance yang baik dan apakah memperhatikan etika dan juga pelaksanaan yang sesuai dengan tata cara yang dilakukan. Nah ini yang kami akan terus lakukan, dan bahwa ada masalah-masalah ini ya memang ya Pak CT kan satu sisi entrepreneur, satu sisi lain CNBC-nya adalah media man. Ya kalau dalam hal ini bad news is bad news Pak. Nggak bisa kita bilang bad news is good news. Ya bad news is bad news. Tapi ya it has to be the way it is Pak. Tidak bisa kita bilang ya bad news lalu tutup-tutupi lalu jadi no news lalu berharap semua beres sendiri. Ya, saya rasa hal itu terlalu di satu sisi terlalu naif, di lain sisi terlalu berisiko kepada kredibilitas dan kepercayaan sektor jasa keuangan ini yang sebenarnya kalau kembali lagi tadi baik dilihat dari sektornya itu sendiri maupun dari segi potensi kontribusinya secara nasional untuk pertumbuhan, untuk pembangunan masih jauh potensi yang memungkinkan untuk kita kembangkannya. Belum bicara lagi dengan produk maupun industri baru yang akan kita kembangkan juga ke depan. Apakah itu bursa karbon, apakah itu juga penyempurnaan perbaikan pada bursa ataupun aset digital, lalu bursa derivatif, masih banyak Pak. Dan sekali kita perbaiki betul ini semua, kita komitmen dengan keputusan-keputusan seberapapun pahitnya itu, maka kita peroleh kepercayaannya. Nah, kita jalan ke depan itu benar-benar bisa dengan kepercayaan diri bahwa inilah yang terbaik yang akan diberikan oleh sektor keuangan kepada perekonomian dan kepada bangsa dan negara Indonesia ya. Jadi bukan hanya dari masing-masing individu industrinya, apalagi semata individu perusahaannya Pak. Oke, makasih. Nanti kita kembali lagi ke Pak Mahendra, Pak Ferry, sekarang ke Pak Yudi. LPS ini sejak di tangan Pak Yudi agak unik ini. BI naikin suku bunga, LPS tidak naikin suku bunga. Ya. Nah, sehingga ada beredar di pasar ini duit keluar ke Singapura nih karena LPS nggak naikin suku bunga. Nah, jadi gimana Pak Yudi tanggapannya terhadap komen-komen seperti ini?
Terima kasih Pak Sete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengundang LPS Pak pada acara pagi ini. Sebenarnya nggak terlalu pas Pak. LPS itu dikenal sebagai malaikat maut. Kalau LPS muncul ada bank yang susah katanya. Jadi susah untuk menjaga momentum kalau keluar LPS keluar. Tapi emang kita sedang berusaha merubah image menjadi sahabat nasabah. Jadi kalau LPS keluar harusnya nasabah senang karena uangnya dijamin oleh LPS. Pertanyaan tadi Pak Bunga Pak, sebetulnya ketika saya masuk LPS pertama kali itu gap antara tingkat bunga penjaminan LPS dengan suku bunga BI cukup tinggi, tapi kita di atas. Jadi saya 2% di atas dengan di tingkat suku bunga 7 days repo-nya BI. Saya sudah minta maaf waktu itu ke Gubernur BI di depan DPR kalau nggak salah saya, Pak Gubernur saya maaf, LPS ternyata mengganggu kebijakan moneter Bank Sentral. Setelah itu saya turunkan cepat-cepat Pak, dalam berapa minggu udah sama dengan, udah 1 bulan kalau nggak salah sudah sama dengan suku bunga Bank Sentral. Nah, habis itu saya lihat metodologi kita apa sih? Jadi metodologi, jadi ada LPS itu pejabatnya pada penakut Pak. Mereka selalu lihat metodologi dan lain-lain, kalau merubah sembarangan nanti tanya BPK katanya. Ternyata metodologinya setelah saya periksa, itu ikutin suku bunga pasar yang utama ya. Jadi kalau pasar nggak naik, kita juga nggak naik rupanya. Jadi waktu BI naikin bunga cukup agresif, suku bunga di pasar nggak naik. Saya juga bingung mau naikinnya nih. Saya mau naikin nanti mereka bilang nggak sesuai dengan metodologi yang sudah ditulis. Nanti kita bisa ditegur BPK, nggak bisa. Jadi ya saya coba, sebetulnya saya tunggu sinyal dari wakil BI di LPS, Bu Destri pada waktu, dan kok Bu Destrinya nggak ngomong-ngomong. Ya, saya juga nggak bisa ngerubah nih. Tapi memang jadi akhirnya kelamaan ya semakin besar gapnya. Mungkin hampir 2% gapnya. Sekarang kebalikan. Saya di bawah, BI di atas. Mungkin saya mesti minta maaf lagi kepada Gubernur BI ini. Pak Gubernur, LPS mengganggu kebijakan moneter lagi. Jadi kita cari gimana sih posisi yang pas. Apalagi dengan tadi global mungkin akan menaikkan lebih agresif dari yang kita perkirakan. Dan ekonomi kita sudah tumbuh cukup baik. Dan kita sudah gapnya cukup besar. Jadi kemarin beberapa hari terakhir kita sudah mulai evaluasi metodologi yang dimiliki oleh LPS. Jadi kalau begini, kalau kita ikut bunga pasar, akibatnya kalau pasar nggak naik karena sinyal dari Bank Sentral juga ada likuiditas banyak, kita nggak bisa naik. Tapi ya buntutnya kita mengganggu, mau diapain? Jadi kalau kita setelah saya lihat begitu, ya udah. Kalau gitu kita rubah metodologinya. Kan sekarang ini dalam sistem perbankan yang oligopolis, saya jadi penentu sinyalnya. Saya naik, bunga bank pasti naik. Saya turun, bunga bank pasti turun. Jadi saya penguasa. Tapi dalam ini penguasa yang mengacaukan kebijakan moneter. Saya bilang ke teman-teman di anggota Dewan Komisioner kemarin, nggak bisa kita begini terus. Nanti saya disalahin, ngelawan itu. Padahal bukan saya yang salah, metodologinya yang salah. Tapi sekarang sudah kita rubah pelan-pelan, jadi kita akan pakai apa yang disebut pandangan Dewan Komisioner. Jadi yang tadi bunga pasar yang akan naik, kita bisa ignore sedikit, kita adjust sesuai dengan pandangan kami yang tentunya akan menghargai sinyal kebijakan moneter dari Bank Sentral. Jadi kemarin mungkin kita telat Pak Gubernur, tapi saya tunggu dari sinyal dari BI juga nggak keluar. Sekarang kita rubah, jadi ke depan harusnya kebijakannya akan lebih selaras dengan kebijakan Bank Sentral. Demikian. Oke, jadi koordinasinya sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, LPS terkenal sekarang sudah jadi lembaga yang sangat kaya, ya, karena uangnya ngalir terus, ya. Keluarnya enggak nih Pak Gubernur, ya gitu. Masuk terus, keluarnya enggak, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah uang ini kan sebaiknya digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia. Nah, bagaimana LPS menyikapi uang yang banyak ini untuk membantu ya menstabilkan
misalnya pasar surat utang ya, atau membantu juga hal-hal yang growth untuk perekonomian kita. Nah mungkin Pak Yudi bisa menyampaikan tanggapannya. Jadi uang LPS tahun itu mungkin akhir tahun ini bisa mencapai 200 triliun rupiah Pak. Jadi saya lumayan kaya Pak, tapi bukan uang saya tuh. Sayangnya alokasinya sudah ditentukan oleh undang-undang, hanya boleh di SBN, mungkin SBN sekarang SBN pemerintah luar negeri udah boleh 10-20% kalau nggak salah maksimum ya. Jadi kita terbatas hanya bisa beli SBN aja. Bagus dan jelek, bagusnya adalah ya aman, saya nggak punya treasury yang pusing-pusing amat dan nggak akan terjebak tuh kalau ada saham goreng-gorengan. Jeleknya dananya yang nggak optimal dipakai untuk membantu ekonomi. Tapi kita selalu bersiap kalau ketika pemerintah mengeluarkan bond, kalau nggak ada yang beli atau kurang, biasanya mereka telepon kita, Pak Purbaya bisa beli, siap kita beli. Uangnya banyak, waktu mereka terbitkan bond dolar, sempat dikonar oleh pasar, Purbaya bisa beli, saya beli 100 juta dolar, kaya Pak. Dikasih oleh Kementerian Keuangan, tapi karena kita masuk, yieldnya jadi turun, Kementerian Keuangan juga cost-nya jadi berkurang. Jadi ke depan kita coba cari cara yang lebih baik, bagaimana kita bisa memanfaatkan uang tadi sepanjang diizinkan oleh undang-undang. Oke, mungkin ini PR ke depan untuk KKSK ya, bagaimana undang-undangnya bisa dilakukan revisi lagi agar uang yang ada ini bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk sektor ekonomi kita. Nah, ini kaitan permintaan Presiden, Pak Gubernur maupun terkait dengan Pak Mahendra tentang hilirisasi. Ini bank-bank lokal katanya nggak mau ngasih ke proyek hilirisasi ini, ya, sehingga akibatnya itu uang dari hasil hilirisasi keluar lagi ke luar karena harus bayar cicilan, bayar suku bunga dari investasi yang investasinya dilakukan oleh bank-bank luar. Mungkin Pak Ferry, Pak Mahendra nanti bisa ini kan, mungkin Pak Yudi juga bisa menyampaikan. Silakan Pak. Kalau boleh, kita harus membedakan ada dua hilirisasi yang kita belajar dari COVID ini. Ketahanan suatu negara akan tergantung satu hilirisasi dari energi, dua adalah hilirisasi pangan, dan yang kami lakukan adalah digitalisasi. Lihat berbagai negara kalau tiga-tiganya kuat, negara kuat. Hilirisasi energi tentu saja kami dukung dalam konteks seperti tadi, mengalirkan DHE dari SDA untuk masuk lebih banyak, lebih lama di dalam negeri dan kemudian kita manfaatkan untuk di situ. Ya. Hilirisasi pangan yang tadi Pak Khairul Tanjung juga menanyakan, yang dalam proses kami diskusikan bagaimana desain untuk hilirisasi pangan itu. Karena ini tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, tapi bagaimana nanti juga untuk pengolahan value added berikutnya. Itu yang kami sedang bicarakan. Dalam dua hilirisasi ini tentu saja peran Bank Indonesia adalah satu, berkaitan dengan nanti adalah berkaitan dengan risiko nilai tukarnya. Karena di dua-duanya akan mengandung risiko nilai tukar sehingga pendalaman dari hedging itu menjadi sangat penting. Termasuk di dalamnya adalah local currency transaction. Yang sekarang dengan Jepang itu yang sangat cepat sekali untuk penyelesaian transaksi dari hasil ekspor maupun investasi ini tidak melalui dolar lagi tapi juga langsung dari rupiah ke yen. Kami sedang mempercepat untuk dengan Tiongkok dan juga dengan Korea Selatan sehingga local currency transaction itu juga bisa mendukung hilirisasi. Yang ketiga adalah bagaimana financing dari hilirisasi ini adalah kemudian bersama dengan Bu Menteri Keuangan, dengan Pak Mahendra dalam forum koordinasi pembiayaan pembangunan untuk dilakukan sekuritisasi. Itu yang kami lakukan. Yang keempat yang sudah kami terus akan dukung adalah memberikan insentif makroprudensial.
bagi bank-bank yang melakukan hilirisasi, karena ini termasuk prioritas Bapak, kami turunkan kewajiban giro wajib minimum. Jadi fresh money yang semula harus disimpan di BI kami kembalikan. Termasuk juga UMKM, bank-bank yang menyalurkan UMKM KUR itu kami kembalikan, GWM-nya itu besar tuh. Jadi ini yang kami terus kami lakukan, ada 5 hal ini yang memang terus sedang kami diskusikan dengan pemerintah, desain dari hilirisasi. Karena di situ termasuk proyek, termasuk nanti bagaimana dari sisi kebijakan fiskalnya, kan ada kan Bapak, aspek dari kebijakan fiskalnya, dan kemudian aspek pembiayaannya yang nanti kami lakukan bersama FK PPK, Forum Koordinasi Pembiayaan, bagaimana pembiayaan untuk masalah sekuritisasi maupun yang lain-lain untuk di pasar keuangan. Tapi sementara ini yang kami lakukan, local currency transaction sudah jalan, term deposit DHE sudah jalan, kemudian juga untuk pembiayaan hedging, dan juga kami berikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit untuk ke sini termasuk sektor prioritas, kami turunkan giro wajib minimum. Ini dana yang bisa kami lakukan untuk kedepannya, saja kami harus koordinasi dengan pemerintah. Demikian Bapak. Oke, makasih. Pak Mahendra. Baik, dilihat dari instrumen dan fasilitas yang diberikan, sebenarnya yang diberikan baik ke perbankan, karena untuk hilirisasi ini adalah program dan kebijakan strategis pemerintah, maka yang dilakukan adalah untuk penghitungan kredit yang diberikan, ATMR-nya itu lebih rendah. Jadi itu udah jelas. Nah, ini berlaku bukan hanya di perbankan, tapi juga di perusahaan pembiayaan. Karena bukan hanya dari segi pengembangan di hulunya saja, tapi begitu sampai ke hilir kan perlu juga yang retail financing. Itu juga diberikan kepada lembaga pembiayaan. Jadi sebenarnya kalau dari segi policy sudah diberikan. Nah, bahwa yang Pak CT katakan bagaimana sebenarnya alokasi dari pembiayaan itu sendiri. Kalau melihat dari struktur investasinya, saya rasa ini tergantung kepada seberapa jauh melibatkan investor dan pengusaha dari Indonesianya. Kalau itu sebagian besarnya adalah pengusaha dari luar negeri, maka sebagian besar biaya investasi yang diberikan itu atau yang ditanamkan itu adalah untuk pengadaan capex ya, barang modalnya. Dan itu melekat dengan fasilitas pembiayaan ataupun kredit dari negara di mana barang modal itu berasal. Sebab kalau dari Indonesia mendatangkan seperti itu, pertama pemahamannya juga mungkin tidak terlalu baik mengenai apa yang diperlukan di sana, dan juga fasilitas yang disampaikan, belum lagi risiko nilai tukar menjadi persoalan. Tapi begitu masuk ke dalam operasionalisasinya, kami melihat bahwa di modal kerjanya, di working capitalnya itu sudah berada di sini untuk satu kesatuan. Nah, belakangan semakin besar proporsi dari investor atau pengusaha Indonesianya masuk sebagai joint venture. Nah, ini membuka peluang yang makin besar baik untuk perbankan maupun untuk pasar modal mencari dana fundraising termasuk IPO. Kami melihat dalam pipeline di IPO ini ada beberapa yang besar terkait dengan pemrosesan smelter dari produk minerba kita. Ini dalam semester 1 saja barangkali sudah bisa 3-4 dan ukuran besar. Nah, sehingga sebenarnya variasi yang ada baik dari perbankan untuk working capital maupun dari pasar modal sampai ke hilirnya untuk retail, nah ini bisa dilakukan terus. Nah, ke depan juga saya melihat persoalan ini harus didukung juga dari cara pandang strategik dan sosialnya.
di mana sudah seharusnya partisipasi dari investor, dari pengusaha, dari pelaku bisnis yang dari Indonesianya harus lebih besar. Itu saya rasa mesti dipegang dulu sebagai satu komitmen nasional, sehingga kemudian juga lembaga keuangannya juga bisa. Nah, satu hal saya boleh tambahkan, satu hal yang juga diperhatikan dalam kacamata yang berbeda adalah bahwa untuk hilirisasi dari produk nikel katakanlah, itu harus benar-benar menggunakan basis energi terbarukan, karena dia memerlukan suatu pasar yang mensyaratkan hal itu. Nah, hal itu untuk perbankan maupun lembaga pembiayaan di barat terutama itu tidak dimungkinkan. Nah, lalu pertanyaan dari bank kita, baik dari nasional maupun juga bank swasta yang ada di bank asing yang ada di Indonesia, apakah itu dibenarkan oleh kita? Kalau kami berpandangan tidak persoalan, sebab kalau itu adalah PLTU yang digunakan untuk mengolah suatu industri yang mendukung suatu upaya untuk mengurangi emisi karbon, katakanlah di baterai lalu electric vehicle, tapi sumber energinya itu menggunakan PLTU, menurut hemat kami itu secara satu kesatuan adalah sustainable industry. Jadi jangan dipotong-potong begitu. Nah, ini yang kami melihat, oh kalau seperti itu berarti kita bisa masuk di sini. Nah, terakhir kami boleh lapor Pak CT dan Bapak Ibu, dalam penyusunan taksonomi ASEAN untuk sustainable finance, kita sudah berhasil menggolkan pengakuan bahwa untuk pembiayaan phasing out dari PLTU itu boleh dibiayai. Karena di negara lain semua bicara mengenai bagaimana phasing out, tapi nggak ada yang mau biayai. Nah, kita sudah masuk ke situ dan kita akan dorong bank-bank yang berada di ASEAN dan juga nanti tentu titip ke Pak Gubernur, Bu Menteri Keuangan untuk internasionalnya. Harus melihatnya secara keseluruhan value chain-nya ya. Nah, baru kita bisa bicara mengenai sustainable development dan green yang tidak bertolak belakang. Ini hal-hal yang terus kami lakukan Pak, baik dari pemahaman konsepnya, instrumen dan kebijakannya, dan tentu juga sampai langkah-langkah yang diperlukan. Oh, catatan terakhir sampai pertengahan Februari, tadi Pak Gubernur juga singgung, tetap pertumbuhan kredit perbankan, lalu pembiayaan, lalu juga asuransi, kecuali asuransi jiwa, itu mencapai tingkat yang sejalan dengan perakiraan kita untuk sepanjang tahun 2023 ini. Pak Yudi. Maaf Pak, LPS tidak menjamin hilirisasi. Cuma begini Pak, sebagai ekonom saya boleh komentar sedikit. Hilirisasi adalah proses lanjutan dari transformasi ekonomi kita yang sempat terhenti Pak. Dari agriculture ke manufacturing sempat terhenti setelah krisis 1998. Ini mungkin langkah yang bagus untuk kita maju ke depan. Tapi seiring dengan ucapan Pak Mahendra tadi Pak, pemain domestik harus didukung. Selama yang digembar-gemborkan hilirisasi sebetulnya yang banyak pemain asing Pak. Jadi saya usul mungkin ke Pak Gub dan Pak Mahendra sebagai KSSK, gimana kalau nanti di meeting KSSK berikutnya kita buat suatu kebijakan dari sektor finansial yang mendukung proses hilirisasi yang dilakukan oleh pemain domestik. Daripada kita ngomong ekonomi bagus-bagus terus, ya udah bagus, tapi real actionnya ke real sector harusnya lebih nyata Pak. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. The last one, ya. Saya ingin satu kalimat dari Bapak-Bapak yang
mencerminkan keadaan ekonomi 2023. Tentu dari Bank Indonesia bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentang mata uang rupiah, tentang inflasi, ya. Pak Mahendra juga dengan dengan tugasnya masing-masing. Kalimat pendek untuk kita menutup acara ini. Silakan Pak Ferry. Kalimat pendeknya adalah kami yakin dengan konsistensi dan juga sinergi kita yang erat antara Bank Indonesia, KSSK, pemerintah, ekonomi kita akan pulih, stabil, dan tentu saja tahan untuk terus maju ke depan. Pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi kami perkirakan 4,5 sampai 5,3, arahnya dari 4,9 ke 5,1. Inflasi akan di bawah 4%, nilai tukar akan stabil dan cenderung menguat, kredit 10 sampai 12%. Digitalisasi akan sangat cepat, baik e-commerce, fintech, di perbankan maupun juga bagaimana kita mempersiapkan digital rupiah dalam proyek Garuda. Oke, terima kasih Pak Mahendra. Pertumbuhan industri jasa keuangan Indonesia 2023 mengaca juga ke 2022 bukan hanya jauh lebih baik daripada pada saat COVID, bahkan jauh lebih baik daripada 5 tahun secara rata-rata sebelum pandemi. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk melihat 2023 ini kecuali dengan kacamata yang optimis dan confidence, terlepas dari kondisi global yang memang belum tentu semakin baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yudi. Sistem finansial kita akan stabil sepanjang tahun 2023 nanti, sekarang ya. Jangan takut, kekuatan LPS semakin besar untuk menjaga simpanan Anda di bank. Jadi jangan ragu untuk menyimpan uangnya di bank. Ini LPS sombong karena setiap tahun makin kaya dan akhir tahun ini sudah lebih dari 200 triliun rupiah. Terima kasih Pak Ferry, Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra, Ketua LPS, dan Pak Yudi, Ketua LPS, Pak Mahendra, Ketua OJK. Terima kasih. Terima kasih Pak Hairul Tanjung, terima kasih Bapak Ferry Warjio, terima kasih Bapak Mahendra Siregar, dan terima kasih kepada Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kami persilakan kepada Pak CT untuk memberikan token of appreciation atau plakat penghargaan kepada ketiga narasumber, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ferry. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mahendra Siregar. Dan yang terakhir, plakat penghargaan untuk Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Kita foto bersama dulu. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas bincang-bincang dan diskusi yang sangat menarik dan insightful ya dari KSSK. KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. Dan itu tadi baru saja diskusi kedua di acara CNBC Indonesia Economic Outlook. Masih akan ada keynote speech dari Menteri BUMN Republik Indonesia dan juga dialog bersama dengan pihak swasta dan BUMN masih tetap di CNBC Indonesia Economic Outlook. Dan hadirin serta pemirsa, rangkaian acara kita masih akan terus berlanjut setelah jeda berikut. Tetaplah di CNBC Indonesia Economic Outlook 2023.